7 Fakta Jalan Cadas Pangeran Sumedang. 1. Dibangun Dendels tahun 1808. Cadas Pangeran dibangun sekitar tahun 1808, oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Kala itu, Dendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa, yakni dari Anyer sampai Panarukan. Jalan tersebut melintas dari Barat Jawa hingga Jawa bagian timur. Budayawan Sumedang, Tatang Sobana mengatakan saat di Sumedang, pembangunan jalan sepanjang 1000 km terhalang gunung yang materialnya adalah batuan cadas. Namun untuk menyelesaikan jembatan gantung di jalur tersebut, Dendels mengerahkan ribuan pekerja yang mayoritas adalah warga Sumedang. Mereka bekerja secara rodi selama setahun, untuk menyelesaikan jembatan gantung untuk proyek ambisius Dendels. 2. Ada kuburan massal. Tak hanya warga Sumedang, ribuan warga yang membangun jembatan gantung di wilayah tersebut, juga berasal dari Garut, Tasikmalaya, Subang dan Indramayu. Mereka bekerja secara rodi di bawah pengawasan prajurit kompeni, namun ribuan pekerja itu tewas karena kelaparan dan wabah penyakit malaria. Bukti adanya korban ribuan pekerja tersebut adalah keberadaan kuburan massal yang terletak di atas jembatan Cadas Pangeran. 3. Aksi heroik Pangeran Kusumadinata ke-11. Kala itu Bupati Sumedang Pangeran Kornel, atau Pangeran Kusumadinata ke-11, marah besar karena sistem kerja paksa yang mengorbankan rakyatnya. Ia kemudian menemui Gubernur Dendels. Saat itu Dendels mendatangi Pangeran Kornel untuk mengajaknya berjabatan tangan. Sang pangeran kemudian menerima jabatan tangan Dendels dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggan bagian kanan. Ini yang membuat bangga, karena Pangeran Kornel tidak gentar meskipun yang dihadapinya saat itu merupakan jenderal Belanda yang dikenal bengis, sebut Tatang. Momen itu diabadikan dalam bentuk monumen, yang disimpan di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran, dari arah Bandung menuju Sumedang. 4. Diterjang longsor besar. Tahun 1995, sempat terjadi longsor besar di kawasan jalur Jalan Cadas Pangeran. Tatang mengaku melihat langsung longsoran dari tebing. Saat itu Jalan Cadas Pangeran sempat ditutup selama berbulan-bulan. Sejak longsor besar tersebut, wilayah Cadas Pangeran menjadi daerah rawan longsor hingga saat ini. Longsor kembali terjadi tahun 2000, tapi tidak sebesar longsor pertama kali itu. Hanya saja, hingga sekarang jadi rawan longsor, mungkin karena mobilitas kendaraan dari Cirebon ke Bandung maupun sebaliknya, terus meningkat seiring perkembangan ekonomi, tutur dia. 5. Sejarah yang melegenda. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan, Cadas Pangeran adalah jalan kebanggaan yang akan tetap dijaga kelestariannya. Bagi kami ini jalan legendaris, masuk jalan nasional. Dibangun dengan menelan ribuan nyawa pekerja, tak hanya warga Sumedang, tapi juga warga di wilayah Priangan, ujar Doni kepada Kompas.com di Sumedang. Ia juga menyebut jalan tersebut adalah sejarah yang sudah melegenda dan menjadi akses vital penghubung Bandung-Cirebon. Jalan ini dibangun menggunakan tenaga masyarakat Sumedang dan masyarakat di sekitarnya secara rodi. Hingga akhirnya ada sejarah yang sudah melegenda, di mana untuk melindungi rakyatnya, Pangeran Kornel melakukan perlawanan, tutur Doni. 6. Simpul wisata. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan, tingginya mobilitas ini dikhawatirkan mengancam keberadaan Jalan Cadas Pangeran yang saat ini sudah berumur 200 tahun lebih. Menurut Doni, ketika jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan Cisumdawu selesai dibangun, maka berbagai kendaraan, khususnya kendaraan besar akan masuk ke jalan tol. Ketika tol Cisumdawu beroperasi,
Jalan Cadas Pangeran ini akan sepi, di sini peluang bagi kami untuk memanfaatkannya menjadi tempat wisata, ujar Doni. Setelah tol Cisumdawu beroperasi, Pemkab Sumedang akan menjadikan Jalan Cadas Pangeran sebagai simpul wisata Kabupaten Sumedang. Akan kami jadikan simpul wisata, tahun kemarin sudah kami bangun jalan atas, kemudian nanti kami akan buat narasinya untuk mendukung simpul wisata Cadas Pangeran itu, tutur Doni. 7. Bangun diorama. Selain itu, Pemkab Sumedang juga telah mewacanakan untuk membangun diorama atau gambar 3 dimensi seputar sejarah pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Sekarang segala sesuatunya sedang dikaji seperti apa bagusnya, sebut Doni. Menurut Doni, setelah tol Cisumdawu beroperasi, warga dari luar Sumedang akan merindukan Jalan Cadas Pangeran. Karena keindahan alam di sepanjang jalurnya, jadi akan mengundang daya tarik tersendiri, karena lokasinya dekat dengan pintu tol di wilayah Pamulihan dan Sumedang Kota. Tentunya, keberadaan simpul wisata Cadas Pangeran nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dari luar Sumedang, kata Doni. Demikian cerita di balik Jalan Cadas Pangeran Sumedang, semoga bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah.